Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 33. Bacaan kita terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, fokus pada Kristus menempatkan hal-hal lain di dalam sudut pandang yang benar. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tekanan dan Prioritas. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat berkunjung ke kantor seorang teman, saya melihat bahwa keranjang dokumen masuk keluar yang biasa dipakai kini telah diganti dengan rak bertingkat 5 yang diberi label kritis, mendesak, penting, kurang penting, jangka panjang. Rak-rak dokumen itu mengingatkan bahwa jika saya tidak memakai cara pandang Allah setiap hari, maka tekanan selalu akan menentukan prioritas saya. Yohanes 11 ayat 1-7 mengingatkan bahwa prioritas Allah itu berbeda dengan prioritas kita. Perhatikanlah rantai peristiwa ini. Lazarus sakit. Maka kedua saudara perempuannya, Maria dan Marta, menyuruh orang untuk memberitahu Yesus. Lalu kita melihat dua pernyataan yang tampaknya bertentangan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada seorang lelaki yang sedang menjemput ajal, dan ada Tuhan yang menunda. Prioritas Yesus tidak ditentukan oleh tekanan, namun ditentukan oleh persekutuan yang sempurna dengan Bapa Surgawinya. Tapi saya bukan Yesus. Demikian kita berkata dengan cepat. Saya harus bergerak cepat dan tidak punya waktu.
tetapi Kristus memanggil kita untuk berkonsultasi dengannya di dalam setiap hal yang mendesak dan darurat, untuk mendengarkan petunjuk-Nya yang bijaksana, serta untuk menyediakan waktu bagi hal-hal yang benar-benar penting. Prioritas apakah yang perlu kita perhatikan pada hari ini? Apakah artinya carilah dahulu kerajaan Allah? Yesus menyatakan kita harus mencari dulu kerajaan Allah pada khotbah di bukit. Arti dari ayat ini tidak ada makna yang terselubung. Kita harus mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai prioritas di atas hal-hal yang di bumi. Pertama, kita harus mencari keselamatan yang disyaratkan kerajaan Allah karena jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab kita sehari-hari untuk menghidupi diri kita? Pasti tidak, tetapi bagi seorang Kristen, tentu ada perbedaan sikap mengenai hal-hal tersebut. Jika kita mengurusi pekerjaan Allah sebagai prioritas mencari keselamatannya, hidup taat kepadanya, membagikan kabar gembira mengenai kerajaan ini dengan orang lain, maka Ia akan menjaga urusan kita sebagaimana telah Ia janjikan. Jadi, jika itulah rancangannya, perlukah kita khawatir? Akan tetapi bagaimana kita dapat tahu kita benar-benar mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Inilah pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri kita sendiri. Di manakah saya menguras tenaga saya? Apakah semua waktu dan uangku dibelanjakan pada barang dan aktivitas yang tentunya akan hancur? Ataukah bagi pelayanan kepada Allah yang hasil darinya akan berada sepanjang masa? Orang percaya yang telah belajar untuk memprioritaskan Allah akan terhibur pada dinamika kudus ini. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Allah telah berjanji akan menyediakan bagi mereka yang dimilikinya, memenuhi segala kebutuhan. Tetapi pengertiannya mengenai apa yang kita perlukan seringkali beda dengan pengertian kita. Dan waktunya hanya terkadang saja memenuhi pengharapan kita. Sebagai contoh, kita mungkin menilai kebutuhan kita akan harta atau promosi. Tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang sebetulnya kita perlukan adalah masa kekurangan, kemiskinan, atau kesendirian. Ketika ini terjadi, kita didampingi para orang saleh. Allah mengasihi Ayub maupun Elia, tetapi Ia membiarkan setan menghajar Ayub, walaupun pandangannya tidak pernah lepas dari Ayub, dan Ia memperbolehkan wanita jahat, Izebel, mematahkan semangat nabinya Elia. Dalam kedua kasus tersebut, Allah menyusulkan percobaan ini dengan pemulihan dan pemeliharaan. Aspek negatif dari kerajaan ini bertolak belakang dengan ajaran yang sesat yang sedang dijunjung tinggi di seluruh dunia, yakni Injil kemakmuran. Sedang bertumbuh banyak jumlah guru-guru palsu yang mengumpulkan jemaat di bawah panji Allah ingin memberkatimu dengan kekayaan. Tetapi pengertian itu bukanlah nasihat Alkitab dan pasti bukan nasihat yang ditemui dalam Matius 6 ayat 33, yang bukan merupakan formula untuk memperkaya diri. Ini sebuah penjelasan mengenai cara Allah bekerja. Yesus mengajarkan bahwa fokus kita harus bertolak kepada dunia, penghargaannya dan janji-janji palsunya, dan diletakkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan.
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.